Sejarah mata uang picis di Banten. Uang kuno Banten, mari kita akan bahas sejarah mata uang di Banten. Orang Banten, khususnya Serang menyebut uang dengan kata picis. Sering kita mendengar mereka bilang, weh lagi ore du piciskin, artinya duh lagi tidak punya uang, atau utang picisku, hutang uang sih, dan sebagainya. Picis dalam bahasa Indonesia adalah uang. Nah, berikut asal mula kata picis berasal. Nama mata uang, tentu tidak ujuk-ujuk, tiba-tiba, ada. Ada beragam cerita di belakang pemberian nama mata uang. Mungkin yang paling terlacak dengan jelas sebab musabab dan latar belakang tersebut adalah euro, mata uang yang baru diberlakukan sekitar 10 tahunan yang lalu di sebagian negara di benua Eropa. Jadi, kapan sebenarnya mata uang mulai diciptakan dan digunakan sebagai alat tukar? Berikut perjalanan sejarah mata uang atau picis. Sebelum istilah rupiah digunakan, picis memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga picis dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Picis termasuk dalam ragam bahasa arkais. Picis, nomina, kata benda. 1. Uang yang bernilai 10 sen. 2. Ketip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti kata picis adalah uang yang bernilai 10 sen. Arti lainnya dari picis adalah ketip. Diketemukan picis adalah dari bahasa Latin yang memiliki arti melempar, jadi uang dipanggil karena penggunaannya dilempar karena berbentuk koin. Tentang sejarah mata uang di Indonesia dipengaruhi unsur kebudayaan dari negeri luar, yakni berawal dari adanya aktivitas perdagangan dengan berbagai negara. Dalam istilah lokal, kepeng disebut dengan istilah picis. Untuk penggunaan uang kepeng sendiri beredar dalam sistem moneter di Tanah Jawa. Hal tersebut banyak ditemukan pada catatan-catatan dalam sebuah prasasti. Selain itu juga termaktub dalam Kitab Undang-Undang Majapahit. Sayangnya sejauh ini, masih belum pernah dilakukan satupun kajian perihal mata uang Cina yang pernah beredar pada era Kerajaan Majapahit ini. Padahal artefak uang kepeng yang ditemukan di Nusantara melintasi banyak dinasti, seperti dari dinasti Tang, Song, Ming, Qing, dan tak sedikit jumlahnya yang tidak dapat diidentifikasi. Sedangkan peredaran uang koin kuno berbentuk dengan gambar wayang dan tulisan aksara Jawa, ternyata merupakan pengembangan dari dinasti sebelum Majapahit. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pada saat itu adalah jenis logam kuningan, dan juga mempunyai ketentuan ukuran dan ketebalan. Sejumlah penelitian arkeolog menyebutkan jika jenis mata uang Cina yang biasa dikenal dengan istilah kepeng menjadi peranan penting di Pulau Jawa. Sementara penelitian lain juga mencatat jika uang kepeng tersebut masih belum mendominasi sebagai alat tukar di Jawa. Sementara itu di Jawa berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti di Banten, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, dan Madura. Kerajaan Banten pernah mengedarkan mata uang kasa dari tembaga. Pada salah satu sisi ada tulisan huruf Arab atau Jawa berbunyi Pangeran Ratu ing Banten, gelar Sultan Maulana Muhammad yang memerintah di Banten pada tahun-tahun 1580 sampai tahun 1596. Sultan yang memerintah Kerajaan Cirebon pernah mengedarkan mata uang yang pembuatannya dipercayakan kepada seorang Cina. Uang timah yang amat tipis dan mudah pecah ini berlubang segi 4 atau bundar di tengahnya, disebut picis, dibuat sekitar abad ke-17. Sekeliling lubang ada tulisan Cina atau tulisan berhuruf Latin berbunyi CHERIBON. Perak, seperti telah disebut di atas, rupi, dan kemudian rupiah, berasal dari kata rupiah yang berarti perak. Sekarang istilah perak ini masih kadang muncul untuk menyebut satuan-satuan kecil dalam percakapan informal. 5 perak, 1000 perak picis. Picis. Terdapat istilah mas, picis, raja brana dalam sastra Jawa, seperti yang diucapkan seorang dalang atau protokol manten dalam kaitan dengan harta kekayaan. Receh, uang recehan koin atau uang kecil ripis, atau repes. Berasal dari kata rupi, ketip, yaitu uang senilai 10 sen. Pitis Palembang, dikenal juga sebagai picis,
adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Kesultanan Palembang pada dasawarsa 1600-an hingga tahun 1825 ketika wilayah Kesultanan Palembang diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Mata uang ini terdiri dari koin-koin timah bernilai rendah yang umum ditukarkan dalam jumlah besar. Koin-koin tersebut memiliki banyak variasi dan mutu yang seringkali tidak konsisten, sehingga rentan dipalsukan sepanjang masa edarnya. Terdapat istilah mas, picis, raja brana dalam sastra Jawa, seperti yang diucapkan seorang dalang atau protokol manten dalam kaitan dengan harta kekayaan. Receh, uang recehan koin atau uang kecil ripis, atau repes. Berasal dari kata rupi ketip, yaitu uang senilai 10 sen. Pitis Palembang, dikenal juga sebagai picis, adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Kesultanan Palembang pada dasawarsa 1600-an hingga tahun 1825 ketika wilayah Kesultanan Palembang diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Mata uang ini terdiri dari koin-koin timah bernilai rendah yang umum ditukarkan dalam jumlah besar. Koin-koin tersebut memiliki banyak variasi dan mutu yang seringkali tidak konsisten, sehingga rentan dipalsukan sepanjang masa edarnya. Produksi pitis Palembang cenderung terbatas sebelum tahun 1710, tetapi surplus timah berkat pasokan tambang Bangka membuat produksinya meningkat tajam. Pitis dicetak dengan cara yang mirip dengan koin Tiongkok, timah cair dituang ke dalam cetakan yang menjadikan berpuluh-puluh koin tersambung dalam satu dahan, bentuk yang kerap dijuluki sebagai pohon uang. Tiap keping koin dipatahkan dari dahan kemudian diasah hingga koin berbentuk bulat, meski bekas patahan yang membuat koin tidak bulat sempurna kerap terlihat dalam pitis Palembang. Menurut Willem Lodewijk, pada tahun 1596 ada 3 buah pasar yang ada di Banten berfungsi sebagai pusat perdagangan lokal dan perdagangan internasional yang sangat pesat. Di antara para pedagang asing yang datang di Banten ialah orang-orang Cina, menyusul pedagang Portugis, Belanda, Inggris dan Prancis. Mereka membawa barang dagangan yang terdiri dari pakaian tenun yang biasa dibawa oleh pedagang Eropa lainnya. Mata uang logam Cina yang pernah diketemukan De Houtman dan Kaiser adalah berupa uang tembaga yang disebut caikse, yang telah beredar di Banten, Van Lieschoten, 1910-78. Peranan mata uang picis, riel dan uang cien yang terbuat dari tembaga. Ternyata uang cien lah yang lebih tinggi harganya di Banten, jika dibandingkan dengan mata uang lainnya, Rover, 1915-122. Mata uang Cina sebagai mata uang asing masuk pertama kali di Banten yakni pada tahun 1590, saat mana Raja Cina, He Mien, membuka kembali peredaran mata uang Cina di luar negeri setelah 20 tahun menutup kemungkinan karena khawatir akan adanya inflasi di negaranya. Untuk memberikan gambaran nilai sebuah mata uang, kami uraikan sebagai berikut. Harga uang picis dapat kita lihat dalam perbandingan. 1 atak sama dengan 200 picis 1 bungkus sama dengan 10.000 picis 1 peku sama dengan 1.000 picis 1 keti sama dengan 100.000 picis. Hal tersebut berarti bahwa saat itu uang picis adalah lebih rendah jika dibanding harga mata uang logam lainnya. Van Ansooy, 1979 banding 37. Sebagai contoh dalam menentukan harga dari seorang budak per hari dapat disewa dan harus setor pada majikannya sebesar 1.000 picis, 1 peku, berikut makan 200 picis. Harga makanan untuk orang barat per hari menghabiskan rata-rata 1 atak, Fruin Mis, 1920 banding 44. Di Banten bagi seorang yang berani membunuh pencuri akan mendapat hadiah dari Sultan sebesar 8 peku, Keuning, 1938 banding 888. Adapun harga seekor ayam di Mataram pada tahun 1625 rata-rata 1 peku, Macleod, 1927 banding 289. Menurut orang Cina di Banten, dari hasil pembelian 8 karung lada dari pegunungan seharga 1 keti dan dijualnya ke pasar Karangantu seharga 4 keti, kejadian tersebut tercatat pada tahun 1596, Komelin, 1646 banding 76.
Harga pasaran tidak selalu stabil seperti yang diharapkan. Permasalahannya ialah akibat nilai harga picis yang sulit untuk bertahan lama. Seperti terjadi pada tahun 1613, ada perubahan nilai peko yang secara drastis terpaksa harus turun, tercatat 34 dan 35 pecos sama dengan 1 rial. Ini berarti pula pengaruh uang asing yang masuk ke Banten dapat mempengaruhi stabilitas pasar di Karangantu saat itu. Pada tahun 1618, J.P. Cowan merasa tidak senang dengan turunnya nilai mata uang picis di Jawa, bahkan tercatat sejak tahun 1596 di Sumatera pun telah mengalami kemerosotan nilai tukar uang picis sampai dengan 1:8.500, Molema, 1935 banding 211. Rupanya percaturan politik ekonomi di Asia Tenggara, dengan kehadiran beberapa mata uang di pasaran bebas, Kesultanan Banten memegang peranan penting dalam menentukan standar harga barang dan nilai mata uang pada saat itu, dengan bersandarnya beberapa perahu Cina yang bermuatan lada dari Jambi untuk diperjualbelikan di Banten. F. Van Anrooy, 1979 banding 40. Variabel jenis mata uang yang beredar pada satu wilayah ekonomi memperlihatkan sistem moneter dari administrasi politik yang bersangkutan. Nilai nominal yang terkandung pada mata uang, kertas, logam, atau lainnya, memberikan informasi mengenai satuan nilai mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, sedangkan pada logam, nilai intrinsiknya adalah pada nilai logamnya, tembaga, timah, perak, suasa atau emas. Mata uang Belanda di Banten berpenanggalan tahun 1731 sampai tahun 1816. Dari lubang-lubang ekskavasi di Surosowan diperoleh 164 keping mata uang logam Belanda, VOC, Widiono, 1986 banding 335. Bentuk mata uang logam Inggris, EIC, hampir sama dengan bentuk mata uang logam Belanda, VOC, terutama dari ukuran dan bahan. Mata uang Inggris di Banten hanya ditemukan satu tipe dengan 2 variasi. Pada satu sisi berlambang perisai berbentuk hati terbagi dalam 4 bagian oleh garis menyilang, yang masing-masing bagian tersusun satu huruf yang keseluruhannya berbunyi VEIC. Sebuah pada sisi lainnya bertera tulisan Arab dan sebuah lagi bertera gambar timbangan. Dari lubang ekskavasi Surasowan ditemukan 6 keping mata uang Inggris. Di Banten, ditemukan 4 jenis mata uang logam, yakni mata uang logam Banten, Belanda, Inggris dan Cina. Mata uang Banten terdiri dari 2 tipe, yakni bertera tulisan Jawa, berlubang segi 6, diameter antara 2,10-3,10 cm, tebal 0,05-0,20 cm, diameter lubang 0,40-0,60 cm, dan terbuat dari perunggu, bertera tulisan Arab, berbentuk bulat berlubang bulat, diameter 1,90-2,40 cm, tebal 0,05-0,16 cm, diameter lubang 0,60-1,20 cm, terbuat dari timah. Dari lubang-lubang ekskavasi di Surosowan, dapat dikumpulkan 242 keping uang Banten. Mata uang Belanda di Banten ditemukan lebih bervariasi jenisnya, setidaknya ada 8 jenis yang dapat dibedakan dari tahun terbitnya yang terletak di bawah monogram. Salah satu sisi mata uang berlambang Provinsi Belanda yang mengeluarkan mata uang masing-masing, kecuali sebuah di antaranya bertuliskan Java 1807. Sisi lain dari tiap mata uang biasanya berlambang VOC atau Nederland Indi. Pada salah satu sisi mata uang Cina terdapat tulisan Cina yaitu Yung Cheng Tun Pao sama dengan Coinage of Stable Peace, yang berarti pembuatan mata uang untuk kestabilan dan perdamaian. Sedang pada tulisan sisi sebaliknya diketahui sebagai huruf Manchu yang belum dapat dikenali artinya. Mata uang Cina tersebut berbentuk bulat berlubang segi 4, diameter 2,25-2,80 cm, tebal 0,10-0,18 cm dan diameter lubang 0,45-0,60 cm.
Jenis ini ditemukan di lubang ekskavasi Surosowan sebanyak 25 keping. Penelitian sebaran mata uang logam di Banten diarahkan pada ruang-ruang di dalam dan di luar benteng. Dari 437 keping mata uang logam yang ditemukan di ekskavasi, 92 ditemukan di luar benteng dan 345 dari dalam benteng Surosowan. Homogenitas ruang penelitian hanya di sekitar Surosowan, serta jumlah koleksi hasil penelitian yang sangat tidak seimbang dengan aktivitas ekonomi Banten sebagai pusat politik, ekonomi dan perdagangan, berdampak pada terbatasnya lingkup penafsiran dari kehadiran mata uang logam sebagai data arkeologi di Banten. Jadi begitulah kurang lebih kata picis berasal. Wislah gelati picis dimin hehehe. Ini mata uang picis Demak koleksi Museum Uang Sumatera di Medan. Mata uang ini beredar di era transisi kuasa dari Majapahit ke Kesultanan Demak 1470-an. Koin ini terbuat dari tembaga dan timah, yang merupakan mata uang rakyat pesisir masa itu, sebagai alternatif atas koin picis Majapahit yang juga dari bahan yang sama. Pada foto kiri tertulis pada koin itu jelas tertulis dalam bahasa Arab. Sultan Demak Pangeran Al-Fatih Raden Patah. Pada koin kanan beberapa kata tidak jelas. Tapi ada satu kata tertulis sangat-sangat jelas, Pangeran. Sama dengan Eng, mengikuti model penulisan aksara Persia Mongolia, kemungkinan kelanjutannya adalah Pangeran Demak. Pada bagian lain yang posisinya terbalik, pada koin tertulis solawat atas baginda Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa Arab kehadiran koin Demak ini memberi bukti baru akan masa awal kemunculan aksara pegon yang dipakai para wali dalam kegiatan literasi dan tulis-menulis peradaban Islam Nusantara. Ini bukti tertua adanya tulisan pegon pernah dipakai, dari abad 15. Artinya dari masa Majapahit tulisan pegon ini sudah tersebar di masyarakat bersamaan dengan maraknya beberapa pesantren di pesisir utara Jawa. Ketika mata uang Demak muncul, tulisan ini pun mulai dilembagakan secara resmi sebagai aksara negara. Mata uang ini sangat strategis bagi konstruksi ilmu ekonomi Nusantara, karena memberi kondisi bagi praktik permodalan transaksi ekonomi musyarakah atau bagi hasil, sebagai landasan penciptaan sistem sosial politik yang egaliter dan adil di Nusantara. Baca buku Islam Nusantara, Jilid 1, Bab 9. Antonio Galvao, pengembara Portugis dari tahun 1544, memberikan pengamatannya di Maluku setelah mengetahui beredarnya mata uang Demak ini sejak masuknya orang-orang Muslim dari Jawa itu, murid-murid Kanjeng Sunan Giri, orang-orang Maluku mulai mengenal mata uang, tulisan, agama baru, musik, hukum dan hal-hal baik lainnya. Bersamaan dengan maraknya penanaman rempah-rempah. Selain di Maluku, mata uang Demak juga masuk ke Sumatera, seperti tersimpan kini di Medan. Sebutan Sultan untuk Raja Demak ini pada koin tersebut sekaligus mengoreksi beberapa penilaian orientalis seperti De Graaf yang tidak percaya Raja Demak punya gelar Sultan.